Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MI Sirojul Falah. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurseha, Sarjana Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 24211000951. Guru Pendidikan Agama Islam di MI Sirojul Falah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 UIN Syekh Ali Ahmad Hasan Ad-Dari Padang Sidimpuan tahun 2025. Pada video ini saya akan membawakan materi iman kepada malaikat untuk kelas 3 tahun ajaran 2024-2025. Dengan menggunakan pendekatan deep learning, mari kita saksikan video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Subhanallah, hari ini semuanya semangat-semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, coba Bu Guru mau sapa dulu dengan nyanyiannya. Yuk, 1, 2, 3. Siswa kelas 3D apa kabar? Baik. Siapkah semua untuk belajar? Siap. Dengan dengar seksama, ayo semua bisa. Siswa kelas 3D apa kabar? Baik. Iya. Ya, nah sekarang anak-anak kita lihat kebersihannya dulu. Diperiksa dulu apakah ada sampah di kolong meja. Kalau ada sampah silahkan dibuang ke tong sampah. Zidni ilman warzuqni fahman Rahmatika ya Arhamar-Rahimin. Nah, mudah-mudahan dengan kita berdoa tadi, kita diberi kemudahan dalam belajar. Ibu absen dulu ya. Laki-laki yang hadir ucapkan hadir, perempuan ucapkan hadiro. Oke. Adefa absen afada. Faiha. Aisyah Nahazahira. Ada? Ya. Alifa Mardia. Ada? Ya. Arkana Geraldi. Enggak ada, kemana? Sakit? Oke. Azami Asyauki. Iya. Muhammad Al-Ghazali. Oke. Gazi. Oke ya. Berarti hari ini ada yang tidak masuk berapa orang? Berapa orang yang gak masuk hari ini? 1 orang, yaitu Arkana ya, yang sedang sakit. Mudah-mudahan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kita yang sedang sehat mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan juga dipermudah dalam belajar. Oke. Nah, anak-anak, sekarang supaya rasa nasionalisme kita semakin bertambah, kita akan menyanyikan lagu nasional. Oke, tangannya. Siap, suaranya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Siapa yang masih ingat ada berapa rukun iman? Ada
Nah, masih ingat nggak keenam rukun iman ini? Masih. Kalau masih, coba rukun iman yang pertama apa kemarin? Pinter. Yang rukun iman yang kedua? Iman pada malaikat. Rukun iman yang ketiga? Pinter. Iman yang keempat? Rukun iman yang kelima? Rukun iman yang keenam? Iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang iman kepada iman kepada malaikat. Berarti termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Yang kedua menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat. Yang ketiga menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang keempat hikmah beriman kepada malaikat. Bagaimana? Apa saja sih Bu? Dan apa itu malaikat? Oke, yuk yang duduknya rapi. Siap. Anak soleh? Siap. Duduk rapi? Siap. Oke, ya. Nah, siapa yang tahu apa itu artinya iman? Nah, iman adalah artinya percaya. Iman kepada malaikat Allah berarti artinya mempercayai akan adanya malaikat Allah. Apa sih Bu malaikat? Nah, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sifatnya gaib. Apa itu gaib? Nah, malaikat diciptakan dari cahaya. Apa itu gaib? Tidak dapat dilihat oleh manusia dan tidak dapat diraba. Nah, jadi gaib itu tidak bisa dilihat oleh manusia dan tidak bisa diraba. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan jauh sebelum Nabi Adam alaihi salam. Malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan patuh kepada Allah. Kalau kata Allah, malaikat bertasbihlah kamu memuji kepadaku siang dan malam. Malaikat pasti mematuhi perintah Allah, bertasbih siang dan malam. Itu adalah malaikat. Anak-anak tahu nama-nama malaikat? Bisa nyanyi nama-nama malaikat? Sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak sekali. Tapi di dalam Al-Quran dan hadis yang wajib diketahui ada berapa? 10. Siapa saja namanya? Yang pertama malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israil. Yang kelima malaikat Muhammad. Yang keenam malaikat Nakir. Yang ketujuh malaikat Nakir. Yang kedelapan malaikat Atik. Yang 9 malaikat Malik. 10 malaikat Ridwan. Yuk kita tepuk nama malaikat dulu. Siap. Kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Malaikat Allah Jibril dan Mikail, Israfil, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atik, Malik dan Ridwan. Ku hafal semua. Bisa ya. Oke, selanjutnya malaikat ini mempunyai tugas-tugas masing-masing. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kepada siapa menyampaikan wahyu? Nah, Allah berfirman. Nah, disampaikanlah kepada malaikat. Lalu malaikat menyampaikan kepada nabi dan roh. Nah, para nabi dan rasul baru menyampaikannya kepada umat manusia. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa
tugas malaikat Mikail? Membagi rizki. Yang ketiga malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Meniup sangkakala. Kapan mendirikan sangkakala? Ketika nanti hari akhir atau hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniup sangkakala. Nah, itu adalah tugas malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Jadi kita semua ini ya yang sekarang masih diberi hidup, nah nanti tugas malaikat Israel ini mencabutnya nyawa setiap manusia ya. Nah, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah hari ini? Apakah minggu besok? Ataukah bulan besok? Apakah tahun depan? Nah, tidak ada yang umur kita. Nah, itulah tugas malaikat Israel ya. Selanjutnya yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir. Apa tugas Munkar dan Nakir? Bertanya dalam kubur. Ketika kita sudah dipanggil kepada Allah, kita sudah meninggal, sudah dikafani, sudah dimasukkan ke dalam kubur, datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur kita untuk menanyakan apa saja yang kita lakukan selama kita hidup ya. Selanjutnya malaikat yang ketujuh malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib? Mencatat amal baik. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap waktu malaikat Raqib selalu siap mencatat amal kebaikan kita yang kita lakukan. Makanya anak-anak, apa sih amal kebaikan itu? Nah, seperti misalnya contohnya ya, sholat, apalagi kita mengerjakan sedekah, apalagi berbuat baik kepada berzakat, berbuat baik kepada orang tua, menolong teman. Nah, itu juga adalah perbuatan baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib ya. Yang kedelapan malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini bertugas untuk apa? Mencatat amal buruk. Jadi orang yang suka berbohong, orang yang suka mabok-mabokan, orang yang suka berjudi, orang yang suka apa lagi? Isengin temennya, durhaka sama orang tua, maling dan lain sebagainya akan dicatat dalam keadaan perbuatan yang tidak baik. Dicatat sama malaikat siapa tuh? Malaikat Atid. Nah, barang siapa nanti kalau misalnya kita sudah meninggal ya, amal kebaikan kita berat atau amal keburukan kita berat. Nah, nanti kalau amal keburukan kita berat akan bertemu dengan malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Menjaga pintu neraka. Nana mau bertemu dengan malaikat Malik? Mau bertemu dengan malaikat Malik di neraka? Tidak. Nah, terakhir malaikat Ridwan, yaitu tugasnya menjaga pintu surga. Siapa yang mau bertemu dengan malaikat Ridwan? Ya, makanya selama kita masih diberi hidup ya, masih hidup, perbanyaklah berbuat kebaikan ya. Harus mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, selanjutnya adalah kita akan mengenal sifat-sifat malaikat. Bagaimana? Nah, yang pertama, malaikat selalu taat dan berbakti kepada Allah. Jadi malaikat ini adalah makhluk yang sangat patuh terhadap perintah Allah. Kalau kata Allah, hei malaikat bertasbihlah menyebut namaku siang dan malam, malaikat nurut. Karena malaikat diberi akal tapi tidak diberi nafsu. Kalau kita mah beda ya, manusia mah dikasih akal, dikasih nafsu, dikasih pikiran. Jadi ada rasa malas terkadang, ada rasa capek dan lain sebagainya. Tapi kalau malaikat ini
malaikat selalu taat dan bakti kepada Allah, selalu menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Nah, yang kedua, sifat malaikat apa? Coba baca sama-sama. Malaikat tidak pernah berbuat dosa. Malaikat tidak pernah berbuat dosa, ya. Misalnya malaikat nggak pernah, misalnya males, nggak pernah malaikat merasa bosen dan lain sebagainya, ya. Karena tadi malaikat diciptakan dari cahaya dan selalu taat dan patuh kepada Allah. Yang ketiga, sifat malaikat apa? Malaikat tidak bersifat. Malaikat itu berbeda dengan manusia. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau malaikat ini tidak berjenis kelamin. Nah, karena itu adalah ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Yang keempat, malaikat apa? Malaikat ini tidak makan dan minum. Mereka hanya berbakti dan taat dan patuh kepada Allah. Yang kelima, malaikat senang mendoakan orang-orang yang beriman. Apalagi orang yang beriman berdoa ketika waktu-waktu mustajab, ya. Malaikat ketika manusia berdoa dan meminta kepada Allah, malaikat senang, dan malaikat juga turut mendoakan kepada orang-orang yang beriman yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, setelah sifat-sifat malaikat, sekarang kita akan mempelajari tentang hikmah beriman kepada malaikat Allah, ya. Yang pertama, manusia semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apa? Karena dengan kita mempercayai akan adanya malaikat, berarti kita mempercayai akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam berpikir, ya, berbuat dan berbicara. Karena kita selalu tahu nih, di setiap waktu, setiap saat ada malaikat raqib dan atid yang selalu standby untuk menulis perbuatan baik dan buruk kita. Nah, selanjutnya menjadi motivasi agar selalu beramal soleh. Oh iya, aku kan tahu kalau misalnya aku berbuat baik pasti dicatat oleh malaikat raqib. Berarti aku ketika punya rezeki akan selalu bersedekah. Itu adalah. Assalamualaikum. Ibu, udah pulang. Mana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo apa nih? Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira dari siapa? Memang kira kalau ibu tidak ada, Dodo akan terus enak ya? Ibu, kerja. Alhamdulillah, Dodo kenapa tadi kata seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Bentar aja kok Bu, kembali buku saya. Ada Aisyah, ambilin saja. Wah, ada jalan gajah, bisa bahaya nih orang Indonesia. Belum pindahin baru aja di sini. Ada kaki batu dilihat kerjain sepertinya dulu masih ada sisa uang jajan. Ini ya. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baik itu adalah lain dari sekolah. Baru dijadikan ajar dari jahat, kemudian kita mengambil. Sementara perbuatan buruk yang baik kau telah melakukan. Baru juga telah menangis sampai menangis. Loh, kamu kan tahu sih? Udah saya berbaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih menangis di sekolah. Yang kedua, dari sini kan bisa lihat, kau bisa makan jalan-jalan, lalu bukan haji. Dari hubungan sana, kau mengalihkan temanmu. Oh, begitu. Belum pikir pakai orang sakit. Tetapi kadang di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak semua orang memberikan kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Mana? Siapa? Coba kita bisa siapa siapa kek? Mereka itu adalah mereka yang juga yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya. Tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat itu apa kek? Mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas khusus. Namun disebutkan dalam Al-Quran ada hadis ada 10. Pertama, mereka Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, mereka
malaikat bertugas menghadapi rezeki hamba seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan bersama serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas sebagai sangkakala yang mengendalikan banyak ajian atau alif fatiha. Keempat, malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa. Lima dan enam, malaikat muda dan akhir bertugas sebagai upaya manusia. Ketujuh, malaikat Israfil bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Akhir tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah menginginkan Dodo. Iya, Kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyaksikan dan mengajari Aisyah, tapi Dodo juga telah membantu peserta, meletakkan sembarangan, memanding pintu, dan dia mengambil perintah ibu. Berarti perbuatan Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat ya, Kek. Ketahuilah, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, Kek. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi sudah lapor pada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Dodo, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan bilang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau menaikkan dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa ya, Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo sudah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh iya, bagus Dodo, kamu minta maaf. Tapi Dodo minta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan Bu Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Hah? Itu kan anjingnya Dodo tendang. Dodo minta maaf padanya, ah. Aku minta maaf ke malaikatnya. Aku Itu tadi tentang beriman kepada malaikat, subhanallah hikmahnya ya. Jadi ketika kita selama hidup di dunia harus banyak berbuat kebaikan, jangan banyak berbuat keburukan, karena malaikat Raqib dan Atid selalu setiap hari, tiap menit selalu mencatat amal-amal kita. Oke ya. Nah, hari ini Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Tadi kita sudah belajar tentang nama dan malaikat dan tugas malaikat ya. Yang pertama yaitu tugas kelompok. Anak-anak nanti di sini menempelkan nama dan tugas malaikat. Bu Guru ada karton dan amplop di sini. Amplopnya berisi tentang nama dan malaikat ya. Oke, coba kelompok 1 maju. 1 orang perwakilan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 maju. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, yuk. Yang 1 bertugas. Ini yang dia yang satu nempel, yang lainnya buka-bukain. Ya, 3 dimasukin aja sampahnya, dimasukin ya, dibuang ke tong sampah sampahnya. Sampahnya dimasukin ke amplop, dibuang ke tong sampah ya. Ayo, yang diam sambil bukain lemnya. Sudah? Ya, bagus. Ya, kalau udah sampahnya dibuang ke tong sampah. Di yang lainnya, ya 1 orang persiapkan buat baca ini nanti di depan. Oke? Ya, yang keras suaranya. Tadi mic-nya mana? Ya, jaraknya jangan terlalu jauh. Ya, bagus, pas. Ya, disiapin 1 orang disiapkan untuk membaca nanti ya. Yang keras suaranya, oke? Satu di situ. Satu. Sudah selesai kelompok 1? Nah, kelompok 2 sudah selesai? Nah, kelompok 3 apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai dipersiapkan 1 orang untuk maju ke depan setiap kelompok untuk menjelaskan tentang nama malaikat dan tugasnya, atau menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya yang sudah dikerjakan tadi per kelompok. Oke, siap kelompok 1. Silakan maju. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, memberi rizki. 3. Malaikat Israfil, meniup sangkakala. 10. Malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, dipersiapkan kelompok 2. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. 10.
Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang akan Ibu berikan tugas individu ya. Nah, silakan dibagikan oper. Kita sudah membahas dan belajar tentang iman kepada malaikat ya. Coba masih ingat nama-nama malaikat dan tugasnya ada berapa tadi? Ada 10 yang pertama Jibril tugasnya. Yang kedua Mikail tugasnya. Yang ketiga tugasnya. Yang keempat tugasnya. 5 dan 6 tugasnya. Yang ketujuh Rocky tugasnya. Yang kedelapan tugasnya. 9 tugasnya. Terakhir yang 10 tugasnya. Masya Allah, subhanallah ya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu Guru tanya dulu nih, hari ini pembelajarannya senang atau tidak? Senang. Tadi kita sudah melihat video animasi dan lain sebagainya ya. Baiklah, terima kasih. Cukup di sini perjumpaan kita. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sampai berjumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.